Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita bertemu lagi dalam Gema Sabda bagi Keluarga. Saya Kusuma dari Komisi Keluarga Katolik Uskupan Agung Palembang menyampaikan renungan bertema tentang orang yang minta tanda dari surga. Mari kita baca renungan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak dan Saudara terkasih, mari kita bahas satu persatu dari bacaan ini tentang Nabi Yunus dan Ratu dari Selatan. Nabi Yunus menyerukan pertobatan di kota Niniwe sebagai kota yang penuh dengan kejahatan. Dapat kita lihat dalam kitab Nahum bab 3 ayat 1 sampai 19 disebutkan sebagai bangsa yang keji. Orang Niniwe percaya Nabi Yunus dari Allah karena hanya orang yang berani menyerukan pertobatan di atas bangsa yang keji. Orang Niniwe membuka hati dan percaya pemberitaan Nabi Yunus. Maka pertobatan terjadi dan penghukuman Allah atas kota mereka tidak terjadi. Tentang Ratu dari Selatan adalah Ratu dari negeri Syebah. Dapat kita lihat dari 1 Raja-Raja bab 1 ayat 1 sampai 13. Ratu ini sudah menerima laporan dari hamba-hambanya tentang hikmat Raja Salomo. Ratu ini adalah orang yang pintar dan berkuasa. Karena percaya hikmat Raja Salomo itu berasal dari Allah, maka ratu mengadakan perjalanan yang jauh untuk bertemu dan mendengar hikmat Raja Salomo. Baik orang Niniwe maupun Ratu Syebah tidak menuntut tanda dari sorga sebagai bukti agar mereka percaya. Sungguh benar, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus jauh lebih besar dari Nabi Yunus dan Raja Salomo. Karena Tuhan Yesus Kristus punya kuasa. Mari kita lihat satu persatu ya. Kuasa Tuhan Yesus ada kuasa mewartakan kerajaan Allah, mengajar jalan kebenaran dan pertobatan dengan penuh kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa atas sakit penyakit, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang buta, orang timpang dan lain-lain. Tuhan Yesus punya kuasa atas alam semesta. Angin ribut diredahkan dan dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Perempuan yang dapat berzina pun diampuni dosanya. Tuhan Yesus punya kuasa mengusir roh jahat. Orang yang kerasukan setan pun dibebaskan dari kuasa roh jahat. Tuhan Yesus punya kuasa atas maut. Lazarus yang sudah mati pun dibangkitkan kembali. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, tentang orang yang meminta tanda dari sorga dapat kita lihat juga dalam Injil Matius bab 12 ayat 38. Disebutkan adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sebagai orang yang tahu tentang Allah dan beribadah kepada Allah dan mendengar tentang Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka minta tanda dari surga untuk mencobai Yesus. Sama seperti waktu Iblis minta Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini adalah jahat di mata Tuhan karena meminta tanda otoritas kuasa Allah. Saudaraku terkasih, dalam perbincangan beberapa dengan teman-teman yang beribadah kepada Allah, ada yang mengatakan Yesus tidak sanggup melawan kuasa jahat yang ia alami.
Maka ia minta bantuan kepada orang pintar yang padahal jauh lebih bodoh daripada orang beriman. Ada orang yang mengatakan isi Alkitab tidak relevan lagi dengan situasi zaman ini. Maka ia lebih percaya pada motivator-motivator dunia ini. Sama seperti saya pada beberapa waktu tahun yang lalu. Saya orang beribadah, gereja setiap minggu, ikuti Ekaristi. Tetapi saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Jadi dalam setiap pergumulan saya selalu minta tanda dari Tuhan yang mengatakan bahwa bukti Tuhan Yesus ia adalah Allah. Sewaktu masalah keluarga, saya bergumul tentang ekonomi dan relasi dengan istri. Saya minta tanda dari Tuhan Yesus Kristus tentang sabdanya bahwa damai sejahtera itu ada. Tapi rasanya pada waktu itu tidak ada. Tetapi setelah saya membuka hati dan mau mengenal Yesus Kristus secara pribadi lewat komunitas, pengajaran, doa pribadi, bertekun dalam baca kitab suci, pujian penyembahan, dan menghayati Ekaristi, saya mengerti bahwa tanda surga adalah damai sejahtera dari Allah yang selalu mengalir dalam setiap keluarga Katolik. Dan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup ini adalah tanda dari surga. Ada juga teman saya yang non-Kristen, sakit migran. Sudah berobat kemana-mana. Suatu hari ia berbicara tentang sakitnya kepada temannya umat Katolik di Prabu Muli. Ia disarankan untuk berdoa Bapa Kami. Waktu ia berdoa Bapa Kami, hatinya mulai tersentuh, menangis, dan kesembuhan terjadi. Sampai sekarang sakit migran tidak dia alami lagi. Teman saya ini tidak minta tanda dari surga sebagai bukti, tetapi karena percaya sabda Tuhan dalam doa Bapa Kami, ia mengalami kesembuhan. Bapak dan saudaraku terkasih, inilah renungan dan sharing yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dan kemuliaan bagi Allah. Mari kita buka hati dan mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan iman jangan bertumpuh pada tanda-tanda, tetapi iman harus bertumpuh pada firman Tuhan. Saya mewakili Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang mengajak semua keluarga Katolik untuk terus menjalin relasi pribadi dengan Tuhan Yesus dan Bunda Maria, serta menghayati Ekaristi baik secara offline maupun online sebagai sumber kehidupan dan iman kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.